Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala dini mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat subscriber Majelis Mahabbah Channel, mudah-mudahan pada hari ini kita bersama-sama senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah mahdhok wal ghairu mahdhok. Dan alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, bertepatan dengan 8 Dzulhijjah atau di hari Tarwiyah. Ada pula hari ini adalah hari ke-9 tanah air melaksanakan saum sunnah. Hari ini ada yang juga hari terakhir, bahwasanya ada yang menyebutkan hari ini adalah hari Arafah. Tapi perbedaan itu jangan sampai kita menjadikan pertikaian. Yang jelas hari ini ada yang saum terakhir di bulan Dzulhijjah tanggal 9, ada yang tanggal 8 hari Tarwiyah, yang mana dua hari itu adalah hari Tarwiyah dan hari Arafah, sangat besar pahalanya. Hari Tarwiyah kita akan diampuni dosa setahun, dan hari Arafah insyaallah kita akan diampuni dosa-dosa kita 2 tahun. Tidak ada hari baik beramal baik paling baik di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Mari kita tingkatkan kegiatan ibadah kita, ibadah fardu, ibadah sunnah, sholat tahajud, sholat sunnah duhanya, zikir, membaca Al-Quran, dan jangan lupa sholat tobat dan berbakti kepada orang tua. Meskipun kita sudah tua, orang tua masih ada, marilah kita sayangi mereka, marilah kita berbakti kepada orang tua kita. Kalau kita sudah ditinggalkan orang tua sudah tidak ada, maka doakanlah. Kita bersedekah, niatkan untuk orang tua kita. Dan tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu adalah kita laksanakan sholat Id atau dengan Idul Adha. Pada hari itu, ya, setelah sholat sunat, disunahkan umat muslim yang mampu, punya rezeki yang besar, maka laksanakan kurban. Maka berkurbanlah. Ketika kita punya rezeki yang besar, maka tiap tahun kita laksanakan kurban. Kalau kita mampu untuk melaksanakan haji, maka berhajilah ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Membaca basmalah, kemudian membaca takbir, dan pisau yang akan dipakai menyembelihnya harus tajam, tidak boleh tumpul, tidak boleh menyiksa hewan. Jadi Rasul menyembelih dengan tangan Rasul sendiri, ya. Beliau membaca basmalah dan takbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tadi bagi sahabat semua yang bisa kurban, sembelihlah dengan sendiri atau bisa menyuruh orang yang bisa. Kemudian menyembelih kurban merupakan ibadah yang diajarkan Rasulullah SAW. Namun jika bertanya apakah hukum wajib atau sunnah, hukumnya menyembelih wajib atau sunnah. Tadi disampaikan bahwasanya penyembelihan hewan kurban itu yang menurutkan wajib. Bagi orang yang punya rezeki yang besar, maka silakan tiap tahun, bukan 1 kali 1 tahun, tapi tiap tahun berkurbanlah. Silakan berkurban, karena sangat banyak pahalanya sekali. Nah, kemudian bahwasanya dalam surat Al-Kautsar ayat 2, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Itu anjuran dalam Al-Qurannya adalah surat Al-Kautsar ayat 2, bahwasanya fasholli lirabbika wanhar, fasholli lirabbika, sholat kepada Tuhan. Itu pengertiannya, sholat fardu, kemudian sholat idnya jangan ditinggalkan.
kita sanggup tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Kalau tidak sanggup pada kesibukan tanggal 8 dan 9. Masih tidak sanggup paling kedua tanggal 10 sebelum sholat Id jangan dulu makan dan minum. Artinya kita menahan makan dan minum terlebih dahulu, pulang sholat Idul Adha baru kita melaksanakan makan dan minum. Nah, kemudian barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Bani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Bukan? Bagi yang lapang rezeki tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Ya, saking ini adalah sunnah dari Nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan oleh baginda Rasulullah SAW dan umatnya. Kemudian mayoritas sunnah artinya yang menghukumi bahwa asalnya kurban itu sunnah. Mayoritas ulama adalah menyebutkan sunnah makan. Sunnah itu adalah perbuatan yang dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak mendapatkan sisa. Tapi kalau makan, kalau istilah Sundanya sunnah tapi harus, ya, atau sunnah tapi kudu, ya. Silakan, jangan kita sayang uang kita digunakan untuk hal yang kurang baik. Kalau kita rezekinya banyak, tiap tahun kita berkurban, ya. Kemudian jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah dia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis Muslim. Apabila sahabat semua akan menyembelih hewan kurban, maka hewan kurban yang akan disembelih maka jangan dicukur rambutnya, jangan dipotong kukunya, ya. Biarkan saja. Karena dalam satu helai bulunya terdapat satu pahala, Masya Allah, atau terdapat satu kebaikan. Jadi jangan sampai kita menyembelih hewan itu kita cukur dulu, kita gunting dulu kukunya, jangan. Udah biarkan saja hewan yang akan kita sembelih, yang akan kita jadikan kurban, maka jangan dulu untuk dipotong kukunya atau dicukur rambutnya. Kemudian keutamaan berkurban atau keutamaan kurban adalah menyembelih hewan kurban adalah salah satu bentuk ibadah yang juga cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Artinya pada hari nahar, hari penyembelihan, hari kurban, paling dicintai oleh Allah adalah orang yang menyembelih hewan kurban. Boleh kambing, boleh domba, boleh sapi. Yang jelas ada ketentuan-ketentuan hewan yang akan kita kurban atau hewan yang akan kita sembelih. Artinya harus sehat, gemuk, mata tidak pecah, kakinya tidak pincang, tidak kurus, ya, sudah bertanduk atau sudah berumur 1-2 tahun. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan kurban. Jadi berkurban itu adalah membersihkan jiwa. Dengan itu salah satu hikmahnya, ya. Hikmah daripada kurban itu adalah pertama, kita memberikan kebaikan atau kita berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Belum pernah mungkin saja makan daging kurban, kita berbagi dengan daging kurban tersebut. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau bersabda, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian,
yakni sunnah Nabi Allah Ibrahim. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Dia menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Kemudian dan setiap rambut pada bulu-bulunya terdapat satu kebaikan. Hadis Ibnu Majah. Jadi dalam rambut, dalam bulu-bulu hewan kurban terdapat satu kebaikan. Makanya tadi hewan yang akan kita kurban atau hewan yang akan kita sembelih di bulu kurban ini, maka janganlah untuk dipotong kukunya, janganlah dicukur rambutnya. Nah, jadi mudah-mudahan sedikit hikmah atau keutamaan berkurban sangat besar. Di antaranya adalah kita melaksanakan sunnah dari sunnah Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh baginda Rasulullah SAW dan kemudian oleh umatnya. Kita sebagai umat Rasulullah menjalankan sunnah menyembelih hewan kurban. Maka bagi yang mampu silakan berkurban, bagi yang punya rezeki yang banyak silakan tiap tahun berkurban dan untuk berhaji. Kita azam untuk melaksanakan ibadah haji, meskipun kita tidak mampu, tetap kita harus punya berkeinginan, tekad untuk melaksanakan ibadah haji dan kita melaksanakan kurban. Mudah-mudahan kita berikan rezeki yang banyak untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, kemudian kita bisa berkurban. Dan bagi yang belum berangkat ke Baitullah, maka di tanah air laksanakan puasa hari pertama atau tanggal 8 di hari Tarwiyah atau tanggal 9 di hari Arafah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini bawais buat diri al-fakir, mudah-mudahan jadi hikmah untuk kita semua dan menjadikan jalan menuju hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Udma sabr wa da'amat kadar wal aqu minkum